Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini merupakan bagian dari presentasi saya di mata kuliah hukum administrasi. Nah, ketika berbicara mengenai sanksi, mengenai hukum, itu adalah dua hal yang terkait erat. Sebagaimana doktrin dari Tenberg di sini dikatakan bahwa sanksi itu inti dari penegakan hukum administrasi. Bahkan dikatakan bahwa yang namanya sanksi itu perlu untuk menjamin dari penegakan hukum. Pertanyaannya adalah mengapa konsep-konsep ini bisa keluar? Mengapa konsep-konsep ini bisa mengembang dari perkataan Tenberg ini? Dapat saya terjemahkan bahwa dikatakan inti karena ketika sebuah aturan, ketika sebuah kebijakan, aturan ataupun kebijakan itu tidak ada sanksi, maka menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang dikenai ketentuan itu. Mengapa alasan saya untuk mematuhi aturan-aturan yang ada? Sehingga dikatakan ini menjadi jaminan. Karena pada umumnya masyarakat itu bisa dimotivasi dengan adanya hukuman ataupun dengan adanya reward. Dikatakan motivasi, reward, and punishment. Memang idealnya orang itu bisa berubah karenanya adanya motivasi kesadaran diri. Karena ketika nanti tergantung dengan adanya reward ataupun punishment, ini berkaitan erat dengan adanya pengawasan. Maka ketika merasa tidak diawasi, maka tidak akan melakukan aktivitas itu, ataupun yang semula dilarang dilakukan ataupun yang diperbolehkan atau yang diharuskan tidak dilakukan. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang ataupun konsep yang perlu dipahami dari Tenberg yang berkaitan dari pengertian ini. Kita masuk ke inti materi mengenai jenis dari sanksi administrasi. Apa saja jenis sanksi administrasi ini? Ketika kita membahas dari segi sasarannya, ada yang dikatakan sebagai sanksi repartoir. Sanksi ini dikatakan sebagai reaksi dari pelanggaran norma. Reparatoir dikatakan dalam kata lain sebagai reparasi. Ketika adanya pelanggaran norma, katakan direparasi sehingga diharapkan adanya situasi yang kembali sesuai dengan hukum. Ini contohnya adalah paksaan pemerintah atau gestur duang atau pengenaan uang paksa disebut dengan duangsum. Apalagi ketika kita membahas dari segi sasarannya. Ada yang dikatakan sebagai sanksi punitif, di mana ini sanksi untuk memberikan hukuman kepada seseorang. Misalnya apa? Misalnya di sini adalah denda administratif. Itu dari segi sasarannya. Penerapan sanksi-sanksi ini, jadi katakanlah nanti adanya sanksi hukum administrasi ya secara umum, apapun nanti jenisnya itu bisa berkaitan dengan sanksi jenis lainnya. Misalnya apa? Sanksi pidana. Sanksi pidana itu berkaitan erat dengan pelakunya. Pelakunya ada unsur-unsur katakanlah kejahatan ataupun pelanggaran sana dihukum dengan membatasi kebebasan misalnya, ataupun penjara. Pada saat yang bersamaan bisa juga berjalan paralel hukum administrasinya karena hukum administrasi berkaitan dengan perbuatannya. Jadi bedanya itu, misalnya dengan pidana ada yang perbuatannya, nanti hukumannya berkaitan dengan administratif, lalu kalau pidana ya urusan yang lain. Bahkan pada urusan perdata yang berkaitan dengan kerugian, nanti itu juga bisa berjalan secara paralel. Tidak terhitung menjadi dua kasus serupa gitu, ataupun nanti dibatalkan kan istilahnya. Itu jenis-jenis sanksi administratif. Masuk ke materi tentang macam-macam sanksinya. Tadi dikatakan ada gestur ruang ya, paksaan pemerintah. Saya bacakan kalimatnya sehingga nanti lebih mendetail antara ilustrasi gambar yang saya tampilkan dengan konsep dari gestur ruang ini. Paksaan pemerintah itu tindakan nyata yang dilakukan sama siapa? Ya organ pemerintah, atas nama pemerintah. Untuk apa kan pertanyaannya itu? Untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula
pada keadaan semula yang telah dilakukan. Oke? Atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, misalnya ada mendirikan rumah tinggal ya di daerah pemukiman, tapi tidak punya izin mendirikan bangunan atau IMB-nya. Nah, itu dapat dikenakan paksaan pemerintah. Kategori ini dikatakan tidak substansial, karena ketika ada kategori tidak substansial, ada kategori yang substansial. Contoh sanksinya apa? Mendirikan rumah di kawasan industri atau membangun industri daerah pemukiman penduduk. Jadi sebaliknya, ketika dikatakan ini tidak substansial, ini tuh bisa diberikan arahan dulu ataupun teguran bahwa untuk memiliki IMB. Kan? Rumah tinggal di daerah pemukiman tapi tidak memiliki. Yang substansial atau yang lebih ke konsep intinya, mendirikan rumah tapi di kawasan industri atau industri di pemukiman penduduk. Ini bisa dikatakan atau dikenakan dari paksaan pemerintah atau gestur ruang ini. Maka di ilustrasinya seperti di gambar ini. Dikenakan dari paksaan pemerintah. Jelas nanti ada teguran tertulis dulu. Jadi ada prosesnya ya, nggak sembarang dibongkar seperti itu. Kalau yang atasnya yang tidak substansial, ya ini bisa lebih fleksibel kata. Yuk, dirikan dulu IMB-nya dan selanjutnya. Ini gestur ruang yang pertama. Lalu yang kedua adalah penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang dilakukan. Saya paparkan dulu mengenai konsepnya. Di mana penarikan kembali ketetapan tata usaha negara ini, kategori yang menguntungkan ini dilakukan dengan cara apa? Ada yang mengeluarkan ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi yang dulunya. Sanksi penarikan KTWN ini yang menguntungkan ini ketika adanya pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat. Ya. Contohnya apa? Penolakan izin. Misalnya penolakan izin. Jadi ketika ada pengajuan izin dengan data yang ternyata dipalsukan sehingga izinnya bisa keluar, nah ini bisa ditolak lagi. Makanya disebut penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Pertimbangan ya dan enggaknya kan jadi berubah. Lalu yang ketiga, pengenaan uang paksa oleh pemerintah dikatakan sebagai duangsom. Uang paksa ini dapat dikenakan kepada seorang atau warga yang nggak patuh atau melanggar. Nah, dalam kaitan dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin ini, nanti ada uang jaminan. Jadi, ketika ada pemohon izin, nanti ada syarat untuk ngasih uang jaminan. Kalau ada yang pelanggaran, nah dipotong dari uang jaminan. Itu uang som. Yang terakhir di sini mengenai pengenaan denda administratif. Yang ini dasarnya dari peraturan perundang-undangan. Menurut dia, denda administratif itu ya reaksi dari pelanggaran norma yang ngasih hukuman pasti. Dasarnya di mana? Adanya di mana? Di peraturan perundang-undangan. Oke? Ini dia materi mengenai hukum administrasi.